Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah meridhai dan memberkahi acara kita hari ini sampai akhir nanti. Para hadirin sekalian, kalau kita lihat mungkin di depan kita judulnya apa Bu? Seminar pengantin dengan tema Yuk Kenali dan apa Bu? Pahami karakter anak kita. Kira-kira Ibu udah kenal belum karakter anak Ibu? Belum. Baik, para hadirin sekalian, sebagaimana kita ketahui, tidak ada anak yang terlahir sama. Sepakat Bu? Di dunia ini Allah telah memberkahi semuanya dengan karakter yang berbeda. Masing-masing memiliki sifat dan karakter khas yang menjadikan mereka berbeda dengan orang lain. Mungkin termasuk kita orang-orang dewasa juga ya. Setiap anak memiliki berbagai tipe karakter yang berbeda. Mengenal jenis karakter anak sangat penting bagi kita sebagai orang tua. Lebih mudah untuk memahami si kecil. Dengan memahami karakter anak, kita juga akan lebih mudah membantu si kecil mengembangkan potensinya. Hal ini membantu kita juga dalam menentukan bagaimana cara mendidik dan mengasuhnya. Begitu ya Bu ya? Baik, bagaimana menentukan cara mendidik dan mengasuh yang baik sesuai dengan karakter anak kita? Alhamdulillah hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Yuli Handayani MPDS Psikologi. Kita sapa terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, Assalamualaikum Ibu. Alhamdulillah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Senang kami bisa berjumpa dengan Ibu hari ini. Sehat ya Bu ya? Selamat datang Ibu di kampus SDIP dan STPIP Baitul Halim ini. Semoga perjalanan Ibu menuju ke lokasi kami ini sangat menyenangkan ya Bu ya. Sebelum lanjut ke inti parenting hari ini, mungkin kita ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Saya akan bacakan sedikit profil dari Ibu Yuliani Handayani MPDS Psikologi. Nama lengkap Yuli Handayani MPDS Psikologi, Sarjana Psikologi. Tanggal lahir 25 Juli tahun 1985. Domisili beliau saat ini di Mutiara Gading Rivera, Blok Des 18, nomor 19, Tambun Utara, Bekasi. Riwayat pendidikan tahun 2008 lulus sarjana S1 Sarjana Psikologi Universitas Gunadarma Depok. Tahun 2014 lulus S2 Magister Profesi Psikolog Klinis Universitas Gunadarma Jakarta. Riwayat karir beliau tahun 2018 sampai 2021 sebagai manajer HRD dan GA di PT Delphi Printau Utama Bekasi. Tahun 2017 sampai 2018 sebagai manajer HRD di Rumah Sakit Permata Bekasi. 2015 sampai 2017 sebagai psikolog rekrutmen dan training di PT Multi Bangun Abadi MBA. Dari bulan Maret 2023 sampai sekarang sebagai psikolog klinis di Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta. 2018 sampai sekarang sebagai psikolog klinis di Rumah Sakit Permata Bekasi. Tak lama-lama lagi, marilah kita dengarkan penjelasan dari narasumber kita tentang tema kita hari ini, yaitu Yuk Kenali dan Pahami Karakter Anak, yang akan dipandu langsung oleh moderator Bapak Ibn Sohibin SHI. Kami persilakan. Ya, baik ibu-ibu semuanya, sambil santai Bu ya. Udah pada sarapan semua Bu? Alhamdulillah. Ada yang masih kepikirin di rumah gitu apa? Masih? Saya kira udah masak semua ya? Oh belum, gitu ya. Anaknya dibawa ke Baitul Halim? Ada lagi nonton gitu ya. Baik ibu-ibu semuanya yang saya banggakan dan juga yang terhormat Ibu Yuli Handayani selaku praktisi dari psikologi ya.
insya Allah akan membersamai kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Memang singkat padat gitu ya, tidak karena waktu dari sebelumnya udah terlambat ya, harusnya jam 8 dimulai, sekarang ini udah jam 9. Memang diberikan waktu kurang lebih 30 menit untuk ibu yang akan menyampaikan presentasinya, dan nanti akan dilanjutkan ya. Bagi yang bertanya atau mau cerita pengalaman anaknya boleh. Nanti di depan ada kurang lebih 20 souvenir Al-Quran ya dari Baitul Alim, yang juga ada batangan emas ini Bu ya. Batangan emas dari Perum Pegadaian, sponsor kegiatan kita ya. Jadi nanti kalau anaknya paling bermasalah dapat hadiah banyak Bu. Itu ya. Ya baik, supaya tidak membuang waktu, mari kita dengarkan dengan seksama penjelasan dari Ibu Yuliana. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih Pak Ibu, betul ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Ibu. Terima kasih sudah datang hari ini gitu ya. Tadi saya di awal sudah di-remind katanya harusnya kita jam 8 jadinya jam 9 gitu ya. Disuruh cepet ya Pak ya. Oke, kalau gitu. Semoga ibu-ibu yang datang kemari niat baiknya dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, tadi sudah diperkenalkan sama Ibu tentang riwayat saya gitu ya. Katanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Mungkin kalau misalnya Ibu mau lebih tahu lagi, buka Google cari nama saya Bu, nanti ada. Oh, bercanda saya ya. Oke, kita cepat saja. Sebelum saya mulai, ini ada hadiah ya Pak ya. Ini mungkin kalau ibu sudah bisa buka materinya yang dipegang. Ini saya ada bikin mitos atau fakta, gitu ya. Mungkin nanti dengan jawaban yang paling benar, paling banyak benarnya boleh dapat hadiah ya, panitia boleh ya. Berarti nanti dibantu ya. Oke, katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Tadi di bagian sini ada yang bilang seberapa kenal nih sama anaknya gitu ya. Sudah kenal, ada yang belum gitu ya. Saya aja sampai saat ini saya belum kenal diri saya sendiri itu sebenarnya bagaimana gitu ya. Karena melihat anak itu bicaranya pasti akan sangat menarik gitu ya. Bahkan campur aduk perasaannya seperti itu. Ya sebelum saya mulai saya akan bahas tentang mitos atau fakta. Aturan lainnya kalau ada yang bertanya silahkan angkat tangan. Terus kalau ada handphone boleh di-silent dulu ya. Biar kita sama-sama enak dulu. Oke, yang pertama, yang anak harus selalu mendapatkan apa yang diinginkan agar merasa bahagia. Mitos atau fakta? Saya izin berdiri ya. Oke, anak-anak itu harus selalu mendapatkan apa yang diinginkan agar merasa bahagia. Mitos atau fakta? Ibu mitos, sebelah sini fakta. Oke, panitia boleh dicatat ya. Oke, dengan ada mitos ada ibu namanya apa? Mitos. Oke, dengan ibu siapa? Nama saya apa nama? Nama ibu? Silviana. Ibu Silviana. Oke, ada yang lain lagi jawabannya? Tidak? Mitos. Kenapa alasannya boleh dijelaskan kenapa mitos? Karena tidak semua yang dihadirkan anak baik. Kalau ibu? Kita ngajarin anak itu kayak semacam layangan. Oh. Kata-katanya ya, keinginan yang kita penuhi. Oke. Kata-katanya tidak harus penuhi. Oke. Saya minta wakil satu dari sini satu. Di sini satu boleh ada yang berkenan atau relawan untuk menunjuk dirinya mitos atau fakta? Boleh wakilnya satu, hadiahnya menarik loh. Mas batangan ya Pak. Oke, udah beberapa ada Al-Quran, betul? Oke, sebelah sini ada, ibu sebelah sini ada yang mau jadi wakil kubu sini, mitos atau fakta? Ada yang berkenan? Ada yang berkenan? Ibu boleh? Ibu sebagai wakil di sebelah sini boleh? Mau Bu? Boleh ya? Mitos atau fakta ibu izin? Mitos, nice. Oke, berarti ibu Malina adalah ibu siapa? Irna. Oke, dengan ibu? Ade. Tadi ibu? Sylvia. Oke, boleh dicatat ya Bu ya. Tadi jawabannya ibu apa tadi? Mitos. Itu mitos. Ibu? Mitos. Sebelah sini? Mitos. Sebelah sana? Mitos. Dengan ibu siapa? Indah. Ibu Indah. Oke. Yang pertama namanya siapa?
satu lagi juga. Oke. Dua juga. Oke, berarti boleh Ibu catat beserta jawabannya ya. Semuanya mitos. Oke. Ibu ini fakta. Ibu fakta ya. Nice. Oke. Yang kedua, anak yang menangis harus segera dihentikan atau ditenangkan. Mitos atau fakta? Mitos, fakta. Boleh tadi yang namanya dicatat sebutkan jawabannya? Bisa diulang? Anak yang menangis harus segera diberhentikan atau ditenangkan. Kalau ditenangkan itu fakta. Kalau diberhentikan, pilih Oke. fakta dan fakta. 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 Ibu, fakta. Ibu. Fakta. Ibu udah catat ya Bu ya? Oke. Semuanya menyebutkan fakta, betul, pakai inisial saja. Oke, yang ketiga, anak yang terus dipuji akan menjadi lebih percaya diri. Mitos atau fakta? Fakta. Semuanya sepakat fakta? Ibu Ade betul ya? Mitos atau fakta? Fakta. Oke, fakta semua Bu. Terus kemudian orang tua harus selalu terlihat sempurna di depan anak. Mitos atau fakta? Oke. Mitos. Ibu boleh catat. Ibu Irna ya? Ibu Irna ya? Mitos. Ibu Mitos. Ibu Mitos. Fakta. Oke, fakta Bu. Oke, sudah boleh. Fakta. Tadi yang di sebelah sini namanya Ibu Ida ya? Iya, Ibu Ida. Mitos atau fakta? Itu kata fakta Bu. Orang tua harus selalu terlihat sempurna di depan anak. Oke. Dulu ini Sylvia. Mitos. Oke. Sudah. Terakhir, anak tidak mengalami stres. Mitos atau fakta? Mitos. Anak-anak tuh kayaknya nggak mengalami stres deh. Cuma kita doang, anak dewasa, ibu. Anak-anak tuh nggak akan stres ya. Oke, Ibu, fakta. Fakta. Ibu. Fakta. Ibu. Fakta. Ibu. Mitos. Oke. Ada yang fakta. Mitos. Oke. Di disclaimer Bu. Oke. Salah baca ya. Oke. Fakta mitos. Mitos. Oke. Mitos atau fakta? Bu, jawabannya mau sekarang apa nanti dulu aja? Sekarang? Oke. Yang pertama, jawabannya adalah Sylviana mitos. Luar fakta. oke. Jadi anak harus selalu mendapatkan apa yang diinginkan agar merasa bahagia. Jawabannya adalah mitos. Mitos, hanya Ibu Sylviana yang Betul. Jadi nggak selalu mitos semua Bu. Jawabannya mitos. Betul. Mitos semua. Karena nggak selalu apa-apa yang anak diinginkan, apa yang dia inginkan selalu kita berikan. Alasannya kenapa? Biar mereka mengerti gimana caranya berproses untuk memperoleh sesuatu. Ketika segala sesuatu kebutuhan yang dipenuhi, kemandirian anak nanti akan mempengaruhi nih. Akhirnya apa? Attachment dengan orang tuanya tergantung terus kemana-mana, jadi nggak berani, juga mempengaruhi kepercayaan dirinya anak terhadap lingkungan. Oke. Yang kedua adalah anak yang menangis harus segera dihentikan atau ditenangkan. Jawabannya Semua fakta Bu. fakta. Kenapa? Kalau anak-anak nangis itu harus ditenangkan. Biar tenang, betul, biar tenang. Oke. Beda fisik ya Bu ya. Anak stimulus tuh pusing banget ya Bu. Oke. Kalau Ibu mitos atau fakta? Fakta. Kenapa harus anak yang menangis harus segera ditenangkan? Biar meredam amarah, biar emosinya dia. Yang ketiga, fakta identitas.
Oke, jadi kalau anak-anak yang nangis harus segera ditenangkan harus segera dihentikan atau ditangani, itu secara keilmuan adalah jawabannya mitos, Bu. Betul. Jadi kenapa anak-anak kalau misalnya lagi nangis jangan langsung kita kasih tenangin. Akhirnya apa? Dia nggak bisa mengenali emosi yang dia rasakan. Enak nggak, Bu? Misalnya nih, Bu, ibu lagi kesel sama suami atau sama tetangga, lagi kesel banget, tiba-tiba tenang, berhenti. Enak nggak? Ya enak kan? Jadi biarkan anak belajar mengenali emosinya yang dia rasakan. Gitu. Jadi itu jawabannya adalah mitos. Oke, yang ketiga, anak yang harus terus dipuji menjadi lebih percaya diri. Kamu hebat ya, kamu keren. Jawabannya fakta. Yang lain ada yang mitos? Jawabannya fakta. Jawabannya fakta. Ternyata secara jawaban adalah itu mitos ya, ibu-ibu. Jadi nggak melulu anak harus dipuji, itu pasti menimbulkan kepercayaan dirinya. Karena kenapa? Nanti anak nggak belajar kapan dia harus menjadi pemenang, kapan dia harus mengalah dalam tanda kutip, kapan dia harus menerima keadaannya dia. Saya jadi pemenang, saya jadi orang yang kalah, atau saya yang bukan middle itu rata-rata nih, nggak jadi pemenang ataupun nggak jadi yang kalah gitu. Jadi kita harus mengenali nih, nggak selalunya harus dia menjadi pemenang gitu. Jadi menimbulkan kepercayaan diri itu nggak hanya selalu melalui dengan tentang itu. Oke. Kemudian orang tua harus terlihat sempurna di depan anak. Mitos. Betul. Itu jawabannya adalah mitos. Kenapa? Kan kadang kita juga manusia biasa ya, anak juga mesti mengerti nih kapan kita lagi sedih, capek, kadang senang gitu. Dikasih pengertian tuh boleh banget ke anak-anak. Jadi kan nggak ada orang tua yang sempurna, tapi kita berusaha untuk ke arah sempurna. Anak yang dimarahi akan lebih disiplin. Mitos. Alasannya apa? Ada Bu yang bisa memberikan alasannya? Oke, ada yang tahu alasannya apa? Kenapa anak yang dimarahi akan lebih disiplin? Jawabannya mitos. Fakta. Biar bisa diatur. Tergantung. Sebentar, gimana? Tergantungnya? Kalau dia salah, masa dia benerin? Karena ini konteksnya dimarahi ya, Bu. Biar disiplin. Ya, oke. Kalau Ibu? Biar dia ngerti, oke. Oke. Tapi jawabannya adalah mitos. Ya, kenapa? Karena nggak selalu orang marah itu pasti disiplin. Ya, kalau misalnya dia salah, gitu ya, boleh banget dikasih tahu pengertiannya, tapi harus kita marahin ya, Bu. Boleh banget kita kasih tahu nih alasannya kenapa dia kita tegur, kemudian kenapa perilaku itu salah. Kadang kan cuma kalau kita ibu-ibu atau mama tuh kayak refleks aja ya, ngomel aja gitu ya. Apalagi secara penelitian, kalau perempuan itu kalau sehari tidak mengeluarkan 20.000 kata itu pusing banget. Jadi ngomong terus gitu. Iya. Oke, kemudian anak tidak mengalami stres. Mitos atau fakta? Mitos. Semua jawabannya mitos, Ibu. Mitos semua? Ada yang jawab fakta. Ada yang jawab fakta. Anak tidak mengalami stres, jawabannya mitos. Betul. Iya, jadi jadi yang mengalami stres itu gak hanya orang dewasa ya, ibu-ibu ya. Anak-anak juga bisa stres. Misalnya apa? Ketika dia menghadapi lingkungan yang baru, entah itu sekolah yang baru atau dia bertemu dengan orang baru. Kadang beberapa anak-anak tuh seperti ada mesin diesel gitu ya, yang harus mesti dipanasin dulu baru dia bisa berbaur. Ada yang punya anak ketika baru dengan lingkungan baru, dia udah punya teman gitu ya. Karena hal-hal seperti itu masing-masing anak itu berbeda. Jadi dari tadi pertanyaannya yang benar semua siapa, Bu? Kalau betul semua nggak ada. Gak ada ya? Yang salah satu Ibu izin? Yang salah satu Ibu Sylvia. Oke, Bu Sylvia. Terus Ibu Irma. Oke. Ibu Indah. Yang salah satu? Ya. Oke. Kalau yang salah sih? Salah dua. Salah dua. Oke. Jadi yang bisa dapat hadiah siapa nih, Bu? Gimana
Pak Moderator. Oke, Pak Moderator jadi bisa dapat ide siapa? Mudah-mudahan mereka lihat. Nanti kalau yang kepingan Mas kayaknya yang terbaik gitu. Oh, gitu. Tapi nyatanya tidak ada yang benar semua ya. Oke, kalau gitu. Apakah ada pertanyaan yang lain nanti? Ada yang lain Mungkin sih nanti ada yang untuk pertanyaan terakhir aja ya Bu ya. Oke, sip kalau gitu. Ini yang dimana kamu Boleh silakan Ibu. Saya sama-sama ya. Ya, selamat kepada Ibu ya. Selamat kepada Ibu yang sudah menjalankan ya. Oke. Al-Quran ya, semoga bermanfaat, bisa dibaca di rumah ya. Amin. Insya Allah itu sumber cahaya untuk stres kita Bu ya. Gitu ya. Stres, marah, sumber cahaya Al-Quran insya Allah. Oke, kalau gitu. Terima kasih ya Ibu-Ibu atas partisipasinya. Kita langsung masuk ke pembahasan ya Pak Izin. Oke, mungkin sudah pegang materinya, saya langsung saja. Jadi nanti kita bahas tentang anak, kemudian pengasuhan positif itu seperti apa. Jadi ini saya kasih statement nih, bangun kepribadian anak mulai dari keluarga. Kenapa? Konsep diri yang positif dimulai dari pengasuhan yang positif. Gimana anak mau bahagia ketika di keluarganya dia tidak bahagia. Kemudian ada yang tahu definisi anak itu apa? Siapa sih yang disebut anak? Ya Bu? Di bawah usia 18 tahun. Kalau misalnya di 18 tahun lebih sehari disebut anak gak? Hah? Lebih sehari dewasa. Oke, betul. Jadi di sini secara undang-undang itu ya, anak itu yang disebut adalah yang masih di dalam kandungan sampai dengan berusia 18 tahun. Seandainya hari ini dia ulang tahun, kemudian jam 12 lewat 1 dia udah 18 tahun lebih gitu ya, itu maksudnya adalah dewasa. Oke. Kemudian anak itu punya hak apa aja sih? Hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, bahkan juga partisipasi. Ibu-ibu di rumah sudah memberikan hak ini sama anak-anaknya? Sudah, betul. Tadi aja ada yang salah dimarahin. Itu nanti dikasih hak dong. Oke. Nih, kemudian yang berikutnya adalah kemampuan seorang anak untuk belajar itu. Jadi ini ibu-ibu kalau misalnya mau buat anak atau mau membuat anak kedepannya menjadi seseorang yang diharapkan itu, potensinya adalah dari usia 0 sampai 4 tahun. Keberhasilannya itu 50% ya ibu-ibu ya. Jadi memang kalau misalnya mau mendidik anak menjadi seperti apa, itu tergantung dari usia 0 sampai 4 tahun, keberhasilannya 50%. Kemudian 4 sampai 8 tahun itu keberhasilannya secara penelitian 30% nih ibu-ibu, selebihnya 20% sisanya. Jadi untuk masa-masa keemasan ini buat ibu-ibu yang berada di sini, ini jadi kunci nih buat mendidik anak gitu ya, terutama dari dalam kandungan ternyata sudah bisa diprospek dengan baik loh, dilakukan komunikasi dengan janinnya, diajak interaksi seperti itu ya. Kemudian apa itu pengasuhan? Pengasuhan itu adalah proses interaksi antara orang tua dan anak sejak dalam kandungan. Ya, jangan dipikir ketika sudah mengetahui kita hamil, ada janin, dia nggak ngerti apa-apa. Ngerti ibu-ibu, apalagi terkait dengan perasaan. Misalnya nih, saya banyak menemui pasien. Kalau di rumah sakit saya nyebutnya pasien, kalau saya berpraktek di Jakarta itu saya nyebutnya klien, gitu ya. Kalau di rumah sakit, ketika saya ketemu mereka mengalami mungkin pertumbuhannya kurang baik, gitu ya. Saya tanya masa kehamilannya gimana, ibu happy, gitu ya. Ternyata tidak. Misal sering berinteraksi ataupun komunikasinya dengan suami tidak baik, atau dengan mertua atau kakak ipar, itu dalam janin ngaruh loh ibu-ibu, karena dia bisa merasakan perasaannya, keselnya dia. Jadi sekian 9 bulan dia lama tinggal dengan mertuanya gitu ya, menahan kesel, tidak bisa apa-apa, suaminya membela mertuanya, akhirnya apa? Anaknya apa saya bilang fasilitasi lingkungan, karena selain dari keluarga, ibu-ibu menentukan pendidikan formal atau informalnya itu akan membentuk si anaknya ke depannya. Ketika salah milih sekolah aja pasti akan berpengaruh sama anak-anaknya gitu
ya, baik itu kurikulumnya, bahkan kebiasaan atau visi-misi dari sekolahnya. Biasanya kan ibu-ibu kalau dari sekolah biasanya apa? Yang bagus, apalagi selain bagus? Akademik, apa Bu? Dekat. Oke, itu salah satu pertimbangan ya Bu ya. Kemudian ada lagi kalau dari sekolah itu pertimbangannya apa sih? Apa Bu? Ekstrakurikulernya, fasilitas, betul. Apalagi kalau lulusan-lulusannya terlihat baik ya, gitu ya. Maksudnya menjadikan kita percaya untuk dalam tanda kutip menitipkan anak di sekolah tersebut. Selain itu pengasuhan positif pada keluarga itu apa aja nih? Memberikan kasih sayang, hubungan yang hangat, itu sudah dilakukan belum ibu-ibu sama anak-anak kita? Insya Allah ya. Biasanya kalau insya Allahnya orang beriman ditepati Bu. Kalau nggak beriman kayak ya lihat nanti deh, kalau nggak capek ya pasti akan marah gitu ya. Kemudian memenuhi hak-haknya anak, ya baik sandang, pangan, papan, interaksi, diperbolehkan dia mengutarakan pendapatnya, komunikasi, kemudian menjadikan lingkungan yang nyaman dan aman. Tapi ini juga harus diingat sesuai dengan usia perkembangan dan karakteristik anaknya ya. Jangan disamakan karena anak SD, TK, dan SMA itu beda kebutuhannya, ya. Jadi tidak boleh disamaratakan. Kemudian pengasuhan positif itu yang berperan siapa aja nih? Rumah, sekolah, bahkan masyarakat. Kemudian di rumah itu ada siapa? Orang tua. Kemudian wali. Di situ yang dimaksud wali bisa jadi tinggal dengan neneknya atau ada kakeknya atau ada tantenya gitu ya. Itu berpengaruh juga. Kemudian sekolah ini masuk nih untuk membentuk pengasuhan positif. Salah satunya adalah ketika memilih sekolah yang tepat untuk anak-anak ibu sekalian. Misalnya salah satunya bisa dilihat nih, pimpinan tertinggi mungkin kalau swasta tuh ada kepala yayasan, betul. Kemudian ada kepala sekolah. Kemudian guru-gurunya juga dilihat ya, ibu, warga sekolahnya gitu ya. Misalnya rata-rata guru-guru di sekolahnya lulusan pendidikannya apa gitu ya. Kemudian pernah nggak ada track recordnya melakukan kesalahan atau tidak? Kenapa? Karena mungkin kalau sekarang tuh lagi booming kekerasan terjadi di sekolah ya. Ada beberapa akhirnya tenaga pendidik ataupun pengajar enggan untuk menegur anak karena takut dilaporin nih. Iya, terkesannya pelecehan gitu ya. Kebetulan saya di Jakarta itu menangani anak dan perempuan konteksnya bentuknya kekerasan ibu bapak. Ya, tahun lalu saya closing di 2023 itu kasus yang kami tangani di Dinas Provinsi DKI itu 1000 penanganan kasus tentang kekerasan, baik itu dalam rumah tangga, anak, konteks bullying juga iya. Tahun ini Bu, saya baru masuk di bulan November, saya dan tim sudah menangani 1.700 kasus kekerasan. Merinding saya Bu dengarnya. Tahun lalu saya 1.000 ditutup dengan tim, tahun ini 1.700 sekian tentang kekerasan, baik itu kekerasan seksual, fisik itu bisa terjadi psikis gitu ya. Itu bullying itu di sekolah tuh banyak sering terjadi. Bahkan kekerasan seksual konteksnya adalah pelecehan, ya, pelecehan baik secara verbal, fisik gitu ya. Kalau ibu-ibu tahu trending itu ada kasus terbesar di Jakarta Utara, guru dalam tanda kutip pelecehan muridnya gitu ya. Itu ada 19 korban yang melapor. Itu untuk kami menangani gitu. Bahkan kalau bicara dengan kekerasan dalam rumah tangga, artis yang lagi booming, Anda tahu ibu siapa? Nikita Mirzani, itu pengasuhan ya Bu. Itu juga kami tangani. Yang terakhir apa? Kalau Anda tahu artis sampai saya pengen cerai sama dia, yang penting saya dapat uang penggantian 5.000. Ada yang tahu siapa? Ya, betul sekali. Itu kasusnya lagi booming banget. Bahkan kalau yang terbaru adalah beberapa guru yang takut dilaporkan. Karena kita bicara anak dititipkan di sekolah itu kan sesuai dengan aturan ataupun pendidikan di sekolahnya ya, dipercayakan. Nyatanya ketika tidak sesuai, beberapa pemahaman orang tua yang minim akhirnya menyalahkan
sekolah gitu loh. Jadi harus ada introspeksi juga nih, kebiasaan kita di rumah bagaimana, kebiasaan dia di sekolah bagaimana. Ketika memang sekolah menegur, coba yuk kita introspeksi konteksnya, ini salah kah, masih bisa ditoleransi atau sudah tidak bisa ditoleransi. Kenapa? Ketika salahnya masih cuma pada dilakukan diri sendiri, tapi ketika sudah menimbulkan bahaya sama orang lain, sepertinya itu tidak bisa ditoleransi ya, bahkan sampai menimbulkan korban-korban yang lainnya. Gitu. Oke, kita lanjut. Manfaat pengasuhan yang positif, yaitu meningkatkan kualitas interaksi antara orang tua dan anak. Kenapa? Karena semakin kita sering berinteraksi, diajak komunikasi sama anak kita, mereka jadi akan percaya sama kita. Kemudian mereka akan cerita apapun yang terjadi sama mereka, kegiatannya. Jadi untuk membentuk attachment orang tua dan anaknya. Selain itu apa? Mengoptimalkan tumbuh kembang anak, ya. Ketika anak-anak yang tumbuh kembangnya secara optimal, pasti meminimalisir konteksnya melakukan kesalahan ataupun kenakalan, ya. Yang ketiga adalah mencegah perilaku menyimpang. Kenapa? Karena anak itu berawal dari keluarga. Ketika ada penilaian, pemahaman nilai-nilai yang dia tidak peroleh di keluarga, dia ke masyarakat ataupun ke sekolah, dia tidak tahu tuh itu salah atau enggak. Misalnya ya, tidak boleh, ibu-ibu tuh mungkin kalau bicara tentang masih TK ataupun SD, ketika anak perempuan mandi atau cowok mandi gitu ya, dia sesudah dari kamar mandi lari aja gitu ya, tanpa dihandukin. Mungkin kita terlihatnya lucu, karena dia tidak tahu hal itu boleh dilakukan apa tidak. Saya pernah menangani anak ini sering banget mempertontonkan alat kelaminnya dia laki-laki ke teman perempuannya. Ketika saya lakukan asesmen, kenapa? Pengasuhannya ibu di keluarga, dia tidak tahu mana batasan boleh yang dalam tanda kutip dipertontonkan, diperlihatkan, sama yang tidak. Itu kalau dibiarkan bisa menjadi suatu perilaku yang penyimpangan. Jadi memang boleh banget diajari semua putra putrinya, ini boleh dilihat, ini boleh disentuh, boleh dipegang, hanya kamu saja atau sama ibu atau sama ayah, gitu ya. Kemudian terakhir adalah memutus terjadinya kekerasan. Ya, biasanya anak-anak dalam tanda kutip yang bermasalah di sekolah itu mengalami kekerasan juga di rumahnya. Mama papahnya yang galak, terbiasa segala sesuatunya, ketika salah mukul, akhirnya apa? Ketika anak berinteraksi sama temennya, ikutan mukul juga. Jadi ketika pengasuhan positif di keluarga baik, itu bisa memutus kekerasan loh bu, ibu-ibu. Jadi kekerasan itu dalam bentuk apa aja? Banyak, verbal, fisik, psikis, gitu. Akhirnya kita bisa minimalisir perilaku konteks bullying. Saya pernah dapat kasus di Bekasi, ya, konteksnya bullying sampai menimbulkan fisik, dia operasi sampai akhirnya meninggal bu. Konteksnya bercanda katanya, dia sering banget ngeledekin temennya dan lain-lain, timbul luka fisiknya. Akhirnya apa? Sampai diamputasi, operasi dan tidak tertolong. Jadi minta tolong banget ibu-ibu bedakan ya konteksnya bercanda sama tidak bercanda. Kalau bercanda itu tidak dilakukan berulang-ulang bu, gitu ya. Kalau memang dilakukan berulang-ulang itu namanya sengaja, konteksnya bullying. Oke ya. Terus kunci dari pengasuhan positif dalam keluarga itu apa aja? Berinteraksi penuh cinta, kasih sayang, hangat dan nyaman. Ada kadang beberapa ibu-ibu ngomong, ya kalau saya berinteraksi di rumah itu tergantung. Apa nih tergantung bu? Ya tergantung bulanannya dari suami saya. Kalau terpenuhi saya penuh cinta dan penuh hangat. Kalau tidak, ya lihat nanti. Mohon maaf gitu ya. Jangan gitu ya ibu-ibu. Maksudnya ketika memang marah sama suami aja. Jangan limpahkan ke anak gitu. Oke. Dan kecepatan tangan kita tuh sama mulut cepatan tangan ya. Belum keluar anak ngomong pak gitu, cubit dikit gitu. Ya, padahal mulut tuh kayak aduh gitu. Kemudian yang kedua adalah memberikan batasan perilaku sesuai usia perkembangan dan karakteristik anak. Ya, karena anak yang pendiam sama anak yang cerewet itu pasti akan beda penanganannya. Terus dibedakan juga sama usianya. Jadi kayak misalnya nih anak usia TK, SD gak bisa disamain bikin kedisiplinannya.
ya kayak misalnya diberlakukan untuk ibu-ibu yang punya anak remaja ada jam malamnya, kalau yang siang ada jam anak-anak ada tidur siangnya, jangan disamain gitu ya, karena nanti akan nggak tepat perilaku kita sama anak di rumah. Kemudian memfasilitasi sumber daya dan lingkungan yang mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Salah satunya apa? Menempatkan anak di sekolah yang tepat. Terus apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengasuhan positif? Pertama adalah bangun kelekatan emosional dengan anak, bentuknya kasih sayang. Siapa di sini ibu-ibu yang suka kasih senyuman ke anak-anaknya, meluk, ngajak bermain, nanyain kabar, ya. Terus ada beberapa ngasih hadiah ataupun reward ketika anak-anak berperilaku sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gak usah gede-gede ibu, hadiahnya misalnya nih ya, dia suka banget jajan roti ya, ataupun jajan apa gitu, itu bentuk hadiah loh ibu-ibu. Ataupun misalnya ketika weekend ajak main ke taman, gak usah lah sampai ke Ancol, taman deh, keluar, yang penting keluar dari rumah. Bahkan ibu-ibu aja apa sih nih keluar dari rumah gitu ya, ke Alfamart aja udah seneng kan bu, ke Alfa doang malah keluar depan gang deh gitu, ketimbang rumah lagi yang dilihat cucian lagi, anak lagi gitu ya. Iya bu, si bensin tuh, oke. Bahkan saya bu pernah dapet klien, dia healingnya dalam tanda kutip, dia senang banget kalau lagi kesel sama suaminya itu nyetrika bu, kalau nggak nyuci. Itu positif nggak? Pelampiasannya gitu ya. Kalau kata saya anjurkan ibu buka laundry deh bu. Ya nggak sih? Ya kan jadi menghasilkan. Kalau saya kesel sama suami, saya tuh tenang dong kalau misalnya saya sambil ngelipet sambil nyetrika. Wow, saya dapat ilmu baru bu. Kalau saya ngeliat cucian sama setrika udah kayak ogah banget bu. Iya, iya, sama membangun empati anak. Misalnya apa? Memahami emosi anak, ya, mendengar apa yang dikatakan anak. Kadang tuh kita jarang ya ngedengerin yang ngomong. Kemudian memahami usia anaknya, kemudian memahami sudut pandang anak, mengenal keunikan dan karakteristik anak. Misal nih, kalau anak yang pandai matematika belum tentu pandai dalam ilmu pendidikan yang lain. Bisa jadi dia bisa matematika tapi dia nyanyi nggak bisa nih. Ya itu namanya kemampuan akademiknya beda. Kemudian ada yang bisa nyanyi tapi nggak bisa matematika. Itu nggak apa-apa banget. Gitu ya. Cuma kadang kita orang tua pengen segala sesuatunya sempurna, pengen semuanya. Padahal kan nggak selalu semua orang mampu dalam perkalian. Bahkan baru ngedenger guru matematika aja perkalian udah kayak gemeter, nolak sekolah gitu ya. Itu perlu diantisipasi karena apa? Mungkin bisa jadi ada omongan-omongan orang tua di rumah yang membuat dia ketakutan. Akhirnya ketika baru mendengar kata matematika aja udah sekolah gitu ya. Kemudian anak-anak itu memiliki 9 kecerdasan nih ibu-ibu ya. Salah satunya cerdas angka, cerdas kata, menggambar, musik, tubuh, teman, diri, alam, dan spiritual. Mungkin di sekolah ini sudah mencakup semua ya Pak ya? Oke, mungkin bisa jadi ibu dan bapak bisa menitipkan anak-anaknya ke sini terkait karena ke-9 kecerdasan itu dilatih di sini ya Pak ya. Oke, ini saya di sini teman ada spiritualnya ya. Tadi saya lihat pamfletnya dan sudah hafalan di situ, masya Allah ya lulusan sini. Jadi berarti kalau saya lihat dunia dapat akhiratnya insya Allah ya Bapak Ibu ya, karena bicara menilai akan masuk surga dan tidaknya itu bukan kita ya Ibu Bapak ya. Oke, kemudian ajak komunikasi yang efektif dan atur batasan. Sering nggak ngajak anaknya bicara? Bukan seringan ibu yang bicara. Oke, terus sampaikan secara jelas nih apa yang mau dimaksud. Kadang kita kalau misalnya dia salah, kita doang satu arah ya, dianya baru ngomong nggak jadi. Bahkan beberapa anak karena sering dibentak atau dimarahi itu jadi timbul gagap loh, gagap, malu, kurang percaya diri. Jadi mungkin ibu ada waktunya kapan harus ngegas, kapan harus ngerem, dan jangan ngegas terus. Oke, terus pahami cara disiplin yang tidak mengandung kekerasan. Seperti tadi intonasinya ketika kita negor, boleh banget volumenya dikecilin gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah
udah bahaya, misalnya dia main senjata tajam nih ibu, jangan dipegang, jangan bu, jangan gitu, ibu boleh banget langsung tarik itu senjata tajamnya, langsung singkirkan gitu. Kemudian cara negor yang efektif itu apa? Ketika kita negor sama anak, pastikan posisi mata kita dengan anak sejajar ya, jangan dia lebih rendah dari kita, dia gak akan mau dengerin kita ibu ya. Jadi ketika orang mau ngomong, pastikan posisi kita sejajar dengan anak. Karena kenapa? Dia merasa lebih nyaman ketika didengarkan dan dimengerti ya. Kalau ketika itu lebih tinggi dari dia, satu takut, dia nggak mau mengutarakan perasaannya, akhirnya apa? Anaknya jadi nggak percaya diri, bahkan ketakutan itu nyimpen gitu ya. Jadi pastikan kalau mau negor putra putrinya, posisi mata kita sejajar. Oke. Kemudian ini saya bisa singkat namanya belajar. B-nya itu apa? Bersepakat dan kerjasama dengan pasangan. Ya, jadi boleh banget nih nanti nyampe rumah kasih tahu suaminya di rumah atau istrinya. Tuh, tadi saya habis dengar seminar parenting, kata psikolognya harus berpasangan katanya gitu. Kalau nggak sepakat susah. Ya, misalnya ibunya pengen apa, ayahnya pengen apa, anaknya bingung. Kalau dalam psikologi namanya double bind, jadi dia nggak tahu mana yang harus dia ikuti, gitu ya. Mungkin kalau secara maskulinitasnya pekerjaan laki-laki itu boleh banget di papahnya, kayak misalnya kasih sayang, cinta kasih, pengertian itu boleh banget sama ibu-ibunya. E-nya apa? Tadi B, terus E-nya ada efektif mengatur waktu. Ya, kalau kita nggak bisa mengatur waktu, akan keriuhan nggak sih ibu? Ya. Kemudian L, latih mengelola emosinya. Anak-anak dikasih tahu nih, ini emosinya jenisnya apa, marah, kesel, sedih. Jadi emosi itu nggak selalu negatif loh ibu. Jadi dalam bentuk emosi itu ada positif dan ada negatif. Kita bahagia itu namanya emosi positif. Oke. Kemudian ayo sayangi diri sendiri. Kadang sebagai orang tua kita lupa nih selalu memperhatikan, memenuhi kebutuhan orang di rumah. Kadang kita lupa untuk memperhatikan diri kita sendiri. Iya apa iya? Saya kaget tadi ibu sudah bilang paling senang mengisi bensin keluar dari rumah saya baru nemu lagi. Makasih loh ya bu, ini bisa jadi referensi ketika ada yang mengeluhkan, dok saya capek banget coba isi bensin. Terus kayak gitu ya. Oke. Udah seneng ya, ayo keluar terima angin gitu ya bu, yang ngeliat kiri kanan betul. Terus jadi J-nya itu adalah jadikan belajar sepanjang hayat. Kenapa? Dari mulai kita lahir sampai dengan menutup mata itu kita proses belajar ya bu. Bahkan saya pun sampai saat ini masih belajar. Hal ini boleh, ini tidak boleh. Karena perkembangan ilmu itu terus berubah dan berkembang disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian yang A-nya apa? Ajak pasangan bekerja sama. Ya kan kalau nikah itu kan bukan sendiri ya bu. Menikah itu kan berdua gitu ya. Bahkan ketika mendidik anak pun juga harusnya berdua, jangan sendiri. Butuh pemahaman yang penting. R-nya terakhirnya apa? Rutin beribadah. Kenapa? Semakin keluarga yang konteksnya agamanya baik, insya Allah keluarganya juga akan jadi lebih baik. Setelah yang keluarganya baik, diberikan di sekolah dengan yang baik, itu akan paket lengkap banget ibu. Oke. Quotes-nya adalah disiplin tidak harus dengan kekerasan. Jadi stop kekerasan itu dimulai dari keluarga sendiri. Anak yang bahagia terlahir dari keluarga yang bahagia. Jadi bapak ibu ataupun yang pengajar di sini nggak usah heran ketika dapat anak yang nakal, boleh banget ditelusur ke belakang. Ini mama papanya gimana nih di rumah? Gitu ya, pasti ada ikut ambil. Jangan sesekali ketika sekolahnya aja nih kita didik bareng-bareng ya ibu-ibu ya, baik di rumah maupun di sekolah. Karena kalau boleh dibilang waktu anak belajar itu lamaan di rumah atau di sekolah? Di rumah gitu. Jadi memang ketika menentukan diperlukan adanya kerjasama dari pihak sekolah sama pihak rumah. Kemudian ketika ada masalah yang mengganjal didiskusikan dengan dua arah. Itu saja dari saya untuk hari ini. Terima kasih. Ya baik, berikan tepuk tangan untuk Ibu
Jadi yang memberikan motivasi buat kita semua. Ya, tadi mudah-mudahan yang terakhir yang dikenalkan belajar ya. Saya ingatnya dua aja Bu. B sama R terakhir awal. Rutin beribadah. Oke. Nah, yang B-nya bersepakat dan kerjasama dengan pasangan, gitu ya. Karena ibadah yang paling lama adalah menikah, Bu ya. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, sebelum ada pertanyaan, saya akan memberikan dulu hadiah untuk 20 penandatangan pertama ya. Dia akan acak, bukan 20 tapi ada sekitar 7 atau 8 untuk mendapatkan Al-Quran wakaf dari Baitul Alim dan donatur ya. Yang pertama Ibu Ika Yuliani, sambil disiapkan pertanyaan boleh tidak? Pertama Ibu Ika Yuliani dari Jannatul Alam. Yang kedua Ibu Karina dari Tenaga Aman. Ini silakan diambil pertanyaan ke depan. Kemudian Ibu Miro dari Paud Husaini. Ibu Ika Makadi. Ibu Miro dari Paud Husaini ada. Ibu Miro. Kemudian Ibu Idri dari TK Husaini. Ibu Idri ada. Yang kedua Ibu Mama Rafiq dari Baitul Alim. Ibu Mama Rafiq sini Bu. Kemudian Ibu Nena dari TK Islam Al-Manar. Ibu Nena ada, yang silakan Ibu. Kemudian Ibu Desi dari TK Baitul Alim. Kemudian Ibu Naswa dari TK Al-Manar. Ibu Naswa. Kemudian Ibu Suhani dari Jannatul Aman. Ibu Suhani ya. Ibu Indri ada ya tadi? Ibu Indri dan Ibu Milo dari Usaini dari keluar. Kemudian Ibu siapa yang anaknya hari ini mau daftar ke SD Baitul Alim? Oh langsung. Saya kasih 5 orang pertama yang mau daftar ke SDIT Baitul Alim. Silakan maju ke depan 5 orang. 5 orang. Ada 2 baru 2. Saya kasih 5 orang yang mau daftar ke SDIT Baitul Alim. Ada 2 baru 2. Ya silakan Ibu. Kemudian yang mau daftar ke SMP Baitul Alim ada kan? Boleh langsung depan. Yang mau daftar ke SMP Baitul Alim ada 3. Siapa lagi yang mau daftar ke SMP Baitul Alim? Nah ada 2 lagi cukup ya. Ini sebagai apresiasi dari kami panitia untuk memberikan supportnya supaya dengan Al-Quran insya Allah memulai dengan Al-Quran kita akan masuk surga dengan Al-Quran. Ibu ya, amin. Baik, kita hanya 5 pertanyaan ya, 5. Nanti 1 lagi pertanyaan dari Ibu hadiah yang bisa jawab. Dapat emas nanti 2. 4 pertanyaan ya, kemudian 2 nanti ada soal dari Ibu ya. Silakan 2 ya. Oke. Oke, sir. Ada 4 pertanyaan dapat hadiah Al-Quran. Silakan berdiri yang mau bertanya boleh. Berdiri Bu, silakan. Itu tadi masih yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya dari TK Al-Husna. Saya mau nanya kan ada kakak ada adik. Kadang kita sebagai orang tua misalnya kakak ini sama adik itu bersama. Kebanyakan orang yang sama adik. Betul. Iya. Saya pernah dapat bacaan atau dapat langsung dapat kakak itu. Saya harusnya jangan disuruh kakak kayak gitu. Jadi ini dalam punya siapa kakaknya dulu kuasin buat bermain, nanti baru kasih adiknya. Sebenarnya yang benar itu kakaknya harus sama. Langsung kalau bicara yang benar kakaknya atau adiknya gitu ya, yang harus nyala. Kita lihat konteksnya apa dulu ya, entah itu rebutan mainan gitu ya, ataupun makanan gitu ya.
seringnya biasanya kalau ada adik dan kakak itu apa Bu konteksnya? Mainan ya, kalau kita bahas tentang mainan ya. Iya. Iya. Oke. Betul. Karena gini sih Bu, karena konteksnya biasanya ketika orang yang lebih besar itu si kakak dalam tanda kutip akan jauh lebih pengertian dengan si adik. Makanya kenapa harus diminta si kakaknya mengalah gitu ya. Kalau bicara harus mengalah yang mana dulu, saya lihat dulu konteksnya, entah itu mainan siapa duluan yang pegang. Oke, ketika memang adiknya duluan yang pegang, boleh banget kasih pengertian si kakak. Itu satu, siapa dulu yang pegang. Kemudian yang kedua, kasih alasan atau reasonnya kenapa si kakak atau si adik harus mengalah. Ya, si kakak kenapa, si adik kenapa. Terakhir yang ketiga itu apa Bu? Main bareng. Ya, atau ibu boleh banget kasih kata kunci ataupun sharing is caring gitu ya. Ketika kita berbagi itu salah satu bentuk kepedulian kita gitu. Setelah dilihat satu-satu, kemudian dilihat posisi kakak sama adiknya, libatkan dengan aktivitas bersama. Akhirnya apa? Biar tidak timbul konflik nih antara si kakak sama adiknya. Ya, karena kalau semakin dibedakan tanpa diberitahukan alasannya apa, akan mungkin dompol. Betul, terutama kalau misalnya ibu mau punya anak lagi misalnya dalam kandungan, itu boleh banget dikenalkan Bu. Kakak nanti mau punya adik nih, ceritakan hal-hal yang menyenangkannya. Misalnya apa? Nanti kakak bisa punya teman main. Kadang kan beberapa ibu-ibu ataupun tetangga ngomong ini, ya punya adik nggak disayang gitu kan. Itu sesuatu hal boleh disampaikan hal-hal yang menyenangkan. Kemudian libatkan juga nih, misalnya ketika adiknya mandi, kakaknya minta tolong, kakak mau minta tolong ya siapin bajunya si adik, soalnya adiknya senang kalau si kakak yang milihin. Kakaknya mungkin senang ya ketika punya adik. Seperti itu sih Bu. Oke, terima kasih. Indah ya yang ternyata ya Bu. Ya baik, yang kedua, ketiga, keempat yang mau bertanya ada 2 orang, langsung dua-duanya berdiri Bu di sini. Biar langsung apel 2 pertanyaan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara ngatasin anak yang Suka tantrum ya? Oke. karena kalau diomongnya tuh selalu menjawab. Usia berapa Ibu izin anaknya? 6 tahun ya? Oke. Jawabnya yang benar gitu. Laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki, oke. Baca kasih dong. Sama-sama. Yang kedua. Bagaimana cara menjelaskan perbedaan gender antara kakak dan adik dengan bahasa yang mudah dipahami? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali loh, Masya Allah. Oke. Satu lagi mungkin terakhir. Satu lagi. Sini Bu, maju ke depan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu, mic-nya didekatkan boleh menjadi. Kalau dia tidur, pas mau tidur dia nangis, nangis atau marah, nanti dia akan berpengaruh atau tidak? Oke. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Ya Ibu, langsung dijawab 3-3. Pastinya Pak. Tadi pertama terkait dengan tantrum ya Bu ya. Karena bicara anaknya laki-laki, biasanya secara energi itu anak laki-laki itu lebih banyak banget energinya daripada anak perempuan gitu ya. Gimana cara ngedieminnya? Pertama, dia tantrumnya seperti apa nih Bu? Misalnya dia teriak-teriak atau guling-gulingan, ya itu boleh banget Ibu diemin aja, baru saya Ibu apa-apain. Tapi kalau misalnya dia udah mulai membahayakan diri ya, misalnya jedor-jedor
tembok kepalanya, itu boleh banget ibu halangin sesuatu hal yang memang buat dia nyaman. Buat kesepakatan juga sama dia bu, abang atau kakak kalau sudah selesai marahnya boleh nanti temuin mama ya, gitu. Tapi ibu juga dilatih nih ketika anak yang nangis juga nggak menghilangkan kenangan juga ya, pasti kayak aduh capek banget gitu ya, gitu kan. Pastikan dia kasih waktu dia dulu, mungkin ibu boleh kasih timing dia 5 menit atau 10 menit, baru ibu sampaikan. Kalau memang sudah tenang, ketemuin mama, apa yang harus sampaikan. Kemudian kalau bicara dia suka ngejawab gitu ya, pada umumnya anak tuh belajar dari kita loh, ibu-ibu ya. Misal hal kecil tuh, kita kalau bicara, saya misalnya ibunya di ruang tamu, anaknya di kamar, kakak jemur itu handuknya, kakak udah makan belum? Akhirnya apa? Anak biasa ketika menjawab dengan kita tanpa harus bertemu muka, bahkan kita tidak melihat gitu ya. Jadi kalau memang mau menjawab, bikin aturan bu, sama anak, aturan main. Abang, kakak boleh menjawab kalau mama sudah selesai. Kalau misalnya mama sudah selesai, abang utarakan perasaan abang, kakak sampaikan sama mama. Gitu. Karena kadang beberapa anak tuh ngejawab karena terkesannya dia tidak dapat diberi waktu oleh orang tuanya, tidak dikasih kesempatan. Gitu. Kemudian ibu juga atur emosi ibu ya bu. Ketika melihat anak nangis itu kan bukan suatu hal yang mudah, apalagi tantrum ya. Mungkin ketika dia lagi marah, ibu boleh banget sambil ngomong. Kalau sudah reda, temuin mama ataupun ayah ya. Ibu kasih waktu 5-10 menit gitu, karena pasti dia nggak nangis tuh sampai loh bu. Terutama kalau misalnya dia sudah selesai, tawarin minum dulu. Karena ketika dia emosinya sudah mulai reda, tenang, ibu akan ngomong apa aja pasti masuk. Ya, ketika lagi emosi, siapa sih yang didengerin? Kalau misalnya emosi, pasti nggak ada yang didengerin. Oke, itu ya bu. Oke, di sini ibu tadi bicara tentang gender ya. Mungkin kita menyederhanakan bahasa jenis kelamin aja ya bu ya. Karena bicara gender itu luas. Karena bicara gender sama seks itu beda ya bu. Oke, kalau menyederhanakan bahasanya, gunakan bahasa secara bahasa medis bu, jangan sebutan. Misal nih kalau jenis kelamin laki-laki itu disebutkan dengan sebutan penis ya, jangan pakai istilah disamakan dengan hewan ataupun apa nih, jadi tidak ngerti bu. Jadi gunakan bahasa medisnya. Entah itu kalau misalnya wanita kan bicara hal tersebut namanya vagina gitu. Jadi terus kemudian beritahu juga nih, ini punya abang, ini punya kakak. Karena saya asli dari Sumatera, sebutan kakak sama abang itu beda bu. Abang itu untuk laki-laki, kakak itu untuk perempuan. Ya itu boleh banget ibu kasih terapan-terapan ke anak-anak. Jadi kalau si abang tugasnya apa, kakak seperti apa. Anggota tubuh juga disebutkan sesuai dengan apa bahasa yang semestinya. Kemudian ketika sudah disebutkan, abang sama kakak boleh menyebutkan ini dengan orang-orang terdekat, misalnya sama mama sama kakak. Jangan disebutkan ini sama teman-teman kamu yang lain, karena kan bisa jadi antara teman satu dan teman lain yang punya kebiasaannya beda ya di keluarga gitu kan. Asal dia ngerti. Bahkan kemarin saya baru nanganin klien anak usia SD, dia menyebutkan alat kelamin wanitanya itu dengan sebutan makanan bu. Dia menyebutnya tempe. Saya tanya, tempe itu apa? Kata nenek, tempe itu ini itu apa? Aku bilang gitu kan, jenis kelamin. Jadi jenis kelamin wanita itu dia menyebutnya tempe pak. Terus ketika saya tanya, jadi kalau jenis kelamin itu apa aja yang kamu ketahui? Tempe doang kak, katanya gitu. Jadi informasikan sebutannya secara medis, kemudian tahu batasan ataupun beritahu hal ini boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Akibatnya apa? Misalnya ketika alat kelamin tersebut bertemu ataupun dipertontonkan dengan yang bukan orang lain, itu efeknya akan seperti ini gitu bu. Karena pastinya ketika disentuh atau berpegang ada sensasi tubuh ya bu ya, secara anak tuh ataupun orang dewasa, anak pun pasti akan merasakan sensasi tubuhnya seperti itu. Oke, terima kasih. Tadi ibu izin terakhir, kalau misalnya anaknya nangis atau marah ketika tidur akan pengaruh apa enggak ya gitu ya. Biasanya kalau misalnya ada nangis malam itu kan capek, tidur nyenyak banget gitu ya. Itu kalau bicara nangisnya belum selesai dia bawa tidur, itu ada sesuatu emosi yang memang belum dia selesaikan gitu. Kalau akan berpengaruh atau
tidak akhirnya nanti konteksnya jadi gangguan emosional, ketika itu berlarut-larut dibiarkan terjadi. Karena apa Bu? Masa anak ketika menjelang tidur itu gelombang otaknya lagi siap menerima segala sesuatu hal yang baik gitu. Ketika dia mau menjelang tidur, dia mengingat hal-hal yang tidak baik, itu akan berpengaruh Bu ketika dia bangun tidur terhadap moodnya dia seharian. Jadi untuk bunda-bunda di sini, kalau memang mau ngasih masukan positif sama anak, ketika dia menjelang tidur, bicarakan hal-hal positif, kalimat-kalimat positif dibisikkan di telinganya. Kenapa? Karena gelombang otaknya itu lagi merekam dengan hal baik. Konteksnya apa? Kalau jangan sampai dia udah tidur nyenyak ya Bu. Kalau udah tidur nyenyak, ini mau ngomong apa aja gak denger dia Bu. Jadi cara ngetesnya misalnya nih, ketika dia tidur, ibu angkat tangannya. Kalau dia masih respon dikit, berarti dia masih belum tidur pulas Bu. Kalau dia sudah nggak respon sama sekali, ibu mau ngomong apa itu nggak akan masuk. Ya, kasih selipan-selipan kalimat positif biar anaknya menjadi hal-hal yang baik ataupun kedepannya memang menurutnya kebaikan-kebaikan sama orang luar ataupun orang lain dari lingkungan sekitarnya. Seperti itu Bu. Mudah-mudahan semuanya tidak puas ya, supaya bisa mencari kembali informasi. Silakan bertanya kembali mungkin sama ibu, konsultasi sehari-hari di rumah sakit. Permata Bekasi Pak, betul. Beliaunya ada di rumah sakit Permata Bekasi. Bilangnya lebih lanjut Bekasi silakan melalui beliau. Baik, tiba saatnya hadiah utama berupa kepingan emas dari Peru Pegadaian. Ada 2 pertanyaan dari ibu-ibu yang bisa menjawab, 2 orang nanti akan mendapat 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaan. Tapi aturannya tunjuk tangan dulu baru jawab. Ya. Pak jangan langsung jawab. Ini boleh saya tanya dulu nggak? Siapa yang bersedia dulu saya kasih ajukan pertanyaannya. Oke, silakan maju ke depan. Oke, silakan Bu. Mereka maju dulu saya tanya ya Pak. Jawab dia. Iya. Ayo berdua dia sini. Silakan sebelah sini Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Ais, selamat datang dengan saya Yuli. Dengan Ibu siapa? Ibu Fisda. Oke, saya mau tanya sama satu lagi. Oke, silakan. Jadi 3 pertanyaan ya. Oke, silakan. Yang terbaik nanti ya. Oke, saya mau nanya nih Ibu, boleh banget diangkat tangannya kalau sudah tahu ya. Oke, gimana caranya menegur anak dengan baik posisi matanya? Oke, silakan. Sejajar seperti apa? Misalnya ini anaknya. Oke, betul Bapak, silakan. Oke, terima kasih ya Ibu. Oke. Makasih. Oke. Bertanya sebentar. Oke. Oke. Tadi saya menyebutkan terkait dengan singkatan pengasuhan positif. Oke. Tadi apa saya kasih jargon katanya? Oke. B-nya apa Bu? Secara garis besar coba sebutkan. Belajar itu kita harus ngapain aja? Oke, betul baca buku, terima kasih. Oke, terus Ibu? Oke, ibadah, terus apa lagi? Luangkan waktu, terus apa lagi? Betul, terus satu lagi. Udah 3 betul? Satu lagi udah bener 3 nih. Oke, tadi Ibu sudah share garis besar ya. Nanti dipilihnya 1 atau 2 nih Bu? 2.
saya selain berpraktek di Rumah Sakit Permata Bekasi, saya praktek di mana? Boleh angkat tangan? Iya, bisa ya? Betul. Oke. Sepertinya jawabannya yang belajar ya Bu ya, yang betul. Oke. Oke. Izin. Ibu izin ini, terima kasih ya. Oh, foto dulu saya. Oke, satu lagi ya. Dengan Ibu tadi sekarang tadi jawab. Iya, oke. Terima kasih ya. Oke. Oke, di sini. Biar apa-apa mau nanti. Satu. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2. Tadi yang kita belajar. Yang kita belajar. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Sudah Pak? Ya, acara sudah selesai. Saya pastikan ke MC. Baik, alhamdulillah karena sebagian sudah diulang ini. Terima kasih Ibu kepada Ibu Yulia Ibu Dinas Psikologi yang sudah memberikan ilmunya tentang mengenai perawatan anak. Mohon maaf Ibu, izin kami dari DPP ingin memberikan bingkisan untuk Ibu, semoga berbeda menerima. Silakan Pak Firman selaku Ketua DPP memberikan bingkisannya. Untuk keluarga di rumah Bu. Ya, mudah-mudahan berkenan menerima ini. Terima kasih Bu. Ya, alhamdulillah acara parenting. Iya. Jangan ngomong ya Bu kalau diundang kami lagi. Iya. Alhamdulillah seminar parenting. Yuk kenali dan pahami karakter anak usia sudah. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku MC, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam cara kedua berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.